Nama saya Wibowo Banyak Pangestu. Saya dari Universitas Pasundan dan di sini akan mewawancarai salah satu calon legislatif DPRD 2024. Nah, di sini tuh ada Ibu apa Ibu? Mohon maaf, perkenalkan. Oke, perkenalkan saya dengan Siti Rohimah, SPDI. Kebetulan saya dicalonkan dan diamanahi dan ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk jadi calon legislatif di Kabupaten Bandung, khususnya di Dapil 3. Dapil 3 ini terdiri dari Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Bojangsoang, dan Kecamatan Cileunyi. Nah, itu Dapil 3 di Kabupaten Bandung. Saya dicalonkan di legislatif ini baru ya, gitu. Itu mungkin. Jadi baru pertama kali. Baru pertama, betul. Karena memang tahun 2024 ini kita mungkin kalau kemarin-kemarin belum berani ya, gitu. Tapi dengan adanya karya-karya ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengamanahi, Teteh kenapa udah aja Teteh maju gitu kan, untuk warga kita nih gitu, supaya tersampaikan aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintahan, supaya aspirasinya itu tersampaikan begitu. Jadi dorongannya itu dari masyarakat dari juga, masyarakat, Ibu jadi lebih percaya diri lagi. Betul. Gitu, dari tokoh-tokoh kan di sini teh maju ya, insya Allah gitu kan. Di tahun 2024 ini saya memberanikan diri sebagai calon legislatif di 2024 ini. Gitu. Nah Ibu, menurut Ibu nih, apa sih partai politik itu menurut Ibu itu apa? Kalau politik itu ya, sebetulnya politik itu upaya ya, sistem ataupun cara bagaimana kita mencapai satu tujuan. Nah, jadi kalau misalkan saya berdiri di salah satu partai, boleh disebutin nggak partainya? Boleh ya. Saya dicalonkan di salah satu partai, yaitu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di sini ya saya bagaimana cara upaya saya untuk memenangkan suatu tujuan saya kepada partai gitu. Apa sih tagline dari partai PKB ini gitu? Yaitu bangkit, solid, ya menang gitu. Itu yang menurut saya. Jadi politik di partai ini ya intinya kalau kita sistem ketatanegaraan atau sistem kenegaraan ini bagaimana bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang mana bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu mungkin. Nah, itu. Tapi kan zaman sekarang kan zaman milenial Bu ya. Nah, betul. Nah, zaman milenial itu apa sih peran penting dalam zaman milenial itu dalam politik itu apa? Oke. Di tahun 2024 ini ya, khususnya di Kabupaten Bandung. Saya berbicara di Kabupaten Bandung. Kenapa berbicara di Kabupaten Bandung? Kebetulan saya kan calon legislatif di Kabupaten Bandung di Dapil 3. Untuk penambahan peserta pemilih pemula itu kebanyakannya milenial. Itu hampir 60%. Sehingga hak suara milenial itu sekarang itu terbanyak gitu. Oleh karena itu kenapa milenial ini harus dirangkul, karena mereka pemula, rata-rata pemula itu 60%. Sehingga di situ kita peluang kita ya mengajak kepada mereka, mengenalkan apa sih itu politik, supaya mereka juga membuka wawasan, membuka kebijakan, terus aspirasi-aspirasi yang harus disampaikan. Apalagi kan sekarang sistemnya harus menggunakan IT gitu kan. Kalau anak-anak milenial sekarang kalau tidak menggunakan IT atau tidak ada figur-figur yang
ketinggalan zaman atau ini ya udah bisa ketinggalan gitu. Karena anak-anak sekarang itu tidak mesti dia mengenal, tapi melihat dengan broadcast di internet di ini pasti akan melihat siapa itu. Coba bisa dilihat nanti di official Siti Rohimah, itu akan kelihatan apa kegiatan saya, apa itu. Nah, mungkin di situ kita juga sebagai calon legislatif itu ya memang harus mengikuti gitu, karena anak-anak milenial sekarang itu ya mohon maaf pengetahuan IT-nya lebih tinggi gitu, sehingga bukan malas tetapi mereka lebih kreatif, lebih inovatif. Maka dari sini legislatif pun di sini harus menyesuaikan gitu dengan zaman sekarang gitu. Jadi harus dirangkul gitu. Dan ide-ide anak-anak zaman sekarang kan memang cemerlang gitu. Beda dengan angkatan saya. Kelompok apa ya? Z atau Y kalau saya. X, gitu ya, X ya gitu. Seperti itulah. Jadi kalau zaman milenial itu berarti berdampak besar juga berdampak besar sekali bagi partai politik. Ya betul. Dengan persentasi calon pemilih pun, pemilih pemula itu kebanyakannya nih anak-anak milenial gitu. 60%, hampir 60% sekarang di Kabupaten Bandung itu anak-anak milenial gitu. Nah, baik, Ibu, yang selanjutnya tuh kan kalau misalnya kalau udah daftar calon itu kan daftar maksudnya kan partai politik. Betul. Nah, pasti kan ada visi misinya. Ya. Nah, boleh tahu Ibu apa visi misi partai politik yang Ibu Ya, itu tadi ya. Bangkit, kita harus bangkit ya. Kita harus juga solid dan kita juga harus menang gitu. Bangkit, solid, menang. Itu visi misi kita gitu. Kenapa kita harus bangkit? Ya memang kita, apalagi kemarin dengan kita hampir seluruh dunia kan menghadapi COVID, keterpurukan ekonomi gitu kan, sehingga tidak ada sentuhan-sentuhan ataupun karya-karya pada saat COVID itu. Ya nggak ada hampir kegiatan lah ya gitu, ekonomi pun hampir mati suri gitu kan gitu, karena memang dengan adanya wabah itu ya milik kita juga harus bangkit lah. Dan kenapa bangkit juga di sini harus sebagai visi kita ya, karena memang di sini bangkit dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan, apalagi sekarang kan kita juga selaku caleg ya, legislatif, kita menunggu keputusan MK. Sampai saat ini kan belum keluar, belum turun ya, kita juga was-was gitu kan. Tetapi semangat kita untuk menang itu ya memang harus dari sekarang berjuang. Harus dari sekarang kita memperkenalkan diri, nge-branding diri lah gitu. Kalau kita tidak punya karya, kalau kita tidak punya inovasi, ya mungkin itu tidak akan dikenal lah ya kita gitu. Tapi ketika kita punya karya, kita punya bisa membangkitkan masyarakat dari keterpurukan atau mengangkat masyarakat yang asalnya tidak punya lapangan pekerjaan, kita beri lapangan pekerjaan. Nah, ini kan di sini juga akan bisa lihat, ini salah satu karya-karya yang memang dimana saya secara pribadi itu memang senang di pemberdayaan gitu. Jadi ini semua karya anak bangsa ya? Nah, ini ini tuh saya memberdayakan masyarakat ini kan dengan tangan kreatif masyarakat gitu kan, yang punya keahlian craft ya, nanti kita bikin boneka-boneka dengan craft-craft yang ini alhamdulillah hasil karya di sini saya sudah didaftarkan di e-katalognya Kementerian Pendidikan sebagai alat peraga PAUD. Nah, hasil karya ini kita dididikan kepada masyarakat punya keterampilan, dari keterampilan itu jadi akan menghasilkan uang, sehingga saya ciptakan dulu pasarnya, ciptakan pasar, terus membuat produk, lalu
akan menghasilkan uang gitu. Bangkit solid ya, kita memang harus solid ya, harus satu kesatuan itu ya harus kompak gitu. Kalau misalkan tidak solid ya kita nggak bisa gitu. Kita lari ke misalkan untuk menuju ke satu tujuan ya, kalau kita tidak bersama-sama itu tidak akan berhasil, tidak akan terwujud. Yang menang insya Allah karena tujuan kita adalah menang gitu. Maka dari itu menang itu sebagai tujuan akhir di kita gitu. Kita harus menang gitu. Nah, Ibu selanjutnya tuh bagaimana sih partai politik Ibu berencana memperluas basis dukungan di antara masyarakat? Oke. Saya melihat karena PKB itu jelas ya seperti partai Islam gitu kan ya. Saya pendekatan kepada pendukung-pendukung atau mencari dukungan itu satu, saya pendekatan kepada majelis-majelis taklim gitu kan, karena saya secara pribadi aktif di suatu organisasi Islam gitu, dan saya memang besarnya itu di organisasi sehingga sedikit paham, sedikit tahu, dan di situ kan masa akan banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan justru dengan saya berkarya memberikan manfaat kepada masyarakat yang asalnya tidak punya lapangan pekerjaan jadi punya lapangan pekerjaan, yang tidak punya penghasilan jadi itu akan lebih terasa gitu, dan trustnya itu kepercayaannya ketika saya menyalonkan diri, Bu Siti nyalin alhamdulillah gitu kan. Ini loh rasanya nih, udah kerasa saya dibantu misalkan ya dari tidak punya keahlian, kita didik, kita latih gitu, sehingga hasil karyanya nanti kita beli gitu. Nah itu salah satu mungkin trik-trik saya untuk meraih kemenangan, mencari dukungan kepada masyarakat gitu. Ya itu udah memang sudah saya lakukan dari saya gadis sebetulnya gitu ya. Saya bikin warung. Nah warung-warung juga saya salah satu pelopor yang ditugaskan oleh salah satu kementerian untuk membentuk bahkan oleh salah satu BUMN untuk membentuk warung-warung untuk kegiatan warung. Nah, di mana warung itu melayani 250 orang KPM warga miskin berbelanja di warung tersebut. Nah, itu salah satu karya. Jadi si warung itu punya pasarnya siapa? Warga miskin. Nah, itu salah satu karya yang memang saya terlibat langsung gitu, dan bisa dirasakan manfaatnya langsung. Si warung-warung itu tidak hanya ngewarung biasa saja, tapi mereka juga bagaimana bisa meningkatkan IT-nya. Mereka udah punya warung-warung yang saya bina itu ya, mereka tuh sudah menggunakan mesin edisi. Nah, si warga miskin itu datang nanti ke situ, digesekkan. Nah, itu kan ada profit yang dirasakan sama pelaku usaha warung dari jual beras, dari itu kan, dari misalkan ada telur, ada buah, ada sayur kan. Nah, itu digesekkan di warung itu, si warung itu nantinya dapat keuntungan gitu. Tapi pasarnya udah jelas itu segmen. Nah, itu salah satu karya, dan itu bisa dirasakan oleh ya warga gitu kan, masyarakat. Berarti gerakannya nyata, tidak lagi kan ada paribasa cenah hari dek geus jadi mah sok lupa gitu. Nah, kalau saya mungkin sebelum jadi pun saya sudah membuatkan gerakan-gerakan yang memang nyata dirasakan oleh masyarakat. Itu loh. Gitu. Jadi udah terjun duluan Ibu sebelum Ibu nyalonin juga udah dapat pengalaman juga dari organisasi. Iya, betul gitu. Yang selanjutnya paling Ibu, apa peran politik dalam dunia demonstrasi? Nah, jelas politik itu kan sangat berperan ya. Karena hidup itu tanpa berpolitik itu tidak mungkin. Semua kehidupan kita itu pasti berkaitan dengan politik. Apalagi dengan demokrasi ini. Ya di sini juga kan demokrasi. Kalau seandainya nih yang lagi digandeng-gandengkan sekarang, mau sistem demokrasi kita mau sampai tertutup, berarti hak-hak
warga, hak-hak masyarakat atau rakyat Indonesia di dalam demokrasi itu sudah tidak bisa tersalurkan lagi karena udah sistemnya, kalau seandainya itu sistemnya tertutup, ya sudah demokrasi itu sudah tidak ada lagi. Kalau menurut saya gitu. Tapi kan kalau misalkan sistemnya terbuka, itu betul-betul demokrasi yang fair. Kita bisa, warga itu bisa mengangkat tokoh-tokohnya gitu kan, mengangkat siapa sih yang menjadi jagoannya gitu. Nah itu politik itu pasti akan berkaitan sekali dengan demokrasi. Ya cuma demokrasinya yang harus fair ya gitu. Itu aja. Ya emang Indonesia tuh cocoknya emang negara demokrasi. Betul. Gitu. Karena kan biar mengituin suara masyarakat juga. Betul. Aspirasi masyarakat tersampaikan. Kalau nggak ada demokrasi ya pasti itu bukan lebih sih, nggak akan jalan. Betul. Bukan nggak akan jalan, jadi nantinya otoriter sistemnya ya seperti kerajaan gitu kan. Oh iya, gitu. Otoriter nantinya. Sekarang paling itu pertanyaannya lebih ke pemilu Ibu ya. Bagaimana Ibu berencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024? Caranya yaitu kan saya sudah membangun jaringan ya, jaringan warung-warung gitu kan. Satu warung aja udah ada 250 KPM gitu. Jadi kalau misalkan ya saya tinggal ngegali kembali jaringan yang saya punya, yang saya sudah bangun gitu. Terus saya juga di sini kan sudah membentuk kelompok-kelompok usaha. Contohnya ya ini ada yang kerajinan, siapa yang bikin kerajinan kube ya, kelompok usaha bersama itu mereka yang melakukan usaha bikin boneka, bikin puzzle. Ini saya punya 125 kelompok usaha bersama kube namanya. Nah, satu kube itu ada 20 orang. Kalau secara logika hitung-hitungan target saya berapa sih misalkan untuk memenangkan pemilu ini. Nah kalau misalkan jaringan saya buka kembali satu warung 250, ya berarti saya tinggal mendekatkan membuka keran-keran itu saja gitu, sehingga untuk menarik dukungan kepada saya karena karya dan kemanfaatan saya kepada mereka, ya mudah-mudahan mereka juga bisa dengan adanya program ini Bu Siti bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu kepada ya itu, menyampaikan kan memang kalau ini kan kalau politik di pemilu itu kan nantinya kan menjadi anggota dewan baik kalau saya kebetulan di kabupaten gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bandung apa gitu, seperti itu. Paling Ibu mau nanya, kan Ibu tadi udah bikin kayak toko itu masyarakatnya itu daerah mana Ibu ya? Alhamdulillah Kang, saya sendiri kemarin ditugaskan itu memang se-Jawa Barat. Tetapi karena sekarang saya ditugaskan dicalonkan di Kabupaten Bandung di Dapil 3, itu di Cibenying ada, di Cilengkrang ada, di Bojong Soang ada, terus di Cileunyi ada gitu. Di Cimenyan mah udahlah. Saya apalagi kemarin dengan kelangkaan minyak, dan kebetulan saya selain aktivis ya saya juga punya usaha. Kenapa punya usaha? Ya karena untuk menopang kehidupan saya. Kalau politik itu memang tidak hanya kita punya relasi, tidak hanya punya skill, tapi kalau tidak ada finansial juga tidak bisa. Makanya tidak akan jalan. Kenapa? Karena memang kita itu tidak bisa dengan ya istilahnya cai atah gitu. Kan kita jalan kemana untuk mensukseskan tim, kan mereka juga tim harus pakai uang. Nah di sini saya minimalnya secara finansial saya ada dari suami kebetulan kerja, saya secara pribadi juga punya usaha. Nah usaha saya karena seorang entrepreneur gitu, seorang pengusaha juga ya, saya apa yang saya lakukan ya saya copy pastekan kepada masyarakat nih.
itu salah satu karya tuh yang di depan itu kemarin juga sudah di-launching oleh Pak Bupati, udah di-launching sama Pak Menteri Perdagangan, dan saya mendapatkan suatu penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Inovasi gitu. Itu Pak Sandiaga Uno Pariwisata. Itu sebagai UMK, inovasi UMKM. Nah, saya bikin POM mini. Nah, kenapa saya bikin POM mini? Itu juga ada sejarahnya, Kak. Gitu. Sejarahnya apa? Satu, kemarin di tahun 2019 pernah dengar nggak kelangkaan minyak? Nah, dengar kan? Yeah. Nah, saya itu merasakan sekali sebagai warga masyarakat ya. Tidak, masyarakat itu cari pertama dari segi harga melambung tinggi, hampir 3 kali lipatnya. Yang biasanya itu cuma 12.000, ini sampai 28.000 sampai 32. Kalau barangnya ada, ini kan nggak ada, entah kemana itu barang. Nah, disitulah saya alhamdulillah di saat kelangkaan minyak, saya bisa memberikan istilahnya masyarakat itu tidak usah lagi antri gitu kan. Dengan inovasi POM mini ini saya tinggal dropping minyak gitu. Jadi masyarakat tinggal beli di setiap desa. Ini saya sudah simpan Kang di Cimenyan itu udah per desa 1. Oh, jadi gitu. Satu desa 1. Jadi masyarakat sok kalau ada yang ini kan politik saya juga nih ya, salah satu daya tarik. Nih kalau beli, saya mengeluarkan namanya program Tebus Murah kan. Tebus Murah itu bagi masyarakat atau kelompok atau mereka yang mendukung saya, namanya Teh Besti, barayanya Teh Siti. Nah, saya kasih kartu tuh. Nah, kartu ini nanti fungsinya untuk apa? Kalau sudah memiliki kartu ini, boleh membeli minyak goreng itu sebesar di bawah HET. Kan HET yang ditetapkan pemerintah tuh 14.000 tuh 1 liter. Nah, kalau menjadi anggota Besti, barayanya Teh Siti, boleh Tebus Murah minyak itu cuma 13.250. Kan beda lumayan 750. Jangan 750, ibu-ibu mah benten 100 oge. Pasti oge ngaceng gitunya berpindah gitu. Nah, ini mungkin salah satu trik ya kampanye saya gitu. Itu aja gitu. Iya. Jadi udah banyak, udah tersebar di beberapa desa. Alhamdulillah, saya di Kecamatan Cimenyan itu sudah per desa sudah 1 gitu. Paling ini pertanyaan terakhir, Ibu. Oke, siap. Apa yang akan menjadi prioritas Ibu jika terpilih sebagai pemimpin dalam pemilu 2024? Amin ya. Jikalau insya Allah ya qadarullah Allah, saya menjadi Dewan Legislatif ya, terutamanya ya saya ingin meningkatkan gitu kan kemanfaatan diri saya itu ya, supaya karena saya bergerak di bidang entrepreneur, yaitu ya soklah sembako tuh jangan minimalnya itu stabil gitu. Stabilisasi harga itu memang kalau sudah ditetapkan sama pemerintah ya memang harus diupayakan supaya stabil. Kan kasihanlah masyarakat gitu kan, daya beli masyarakat itu tidak sama gitu. Nah, di sinilah saya ingin peran saya itu ya terutama untuk para ibu-ibu gitu kan, minimal stabilisasi harga itu memang diterapkan gitu. Jadi kayak menyesuaikan masyarakat juga. Betul. Kan masyarakat tuh nggak semua sama ekonominya. Betul. Paling di situ udah Ibu ya. Makasih Ibu untuk wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya semoga Ibu terpilih. Amin. Semoga bisa menjalankan misi Ibu. Amin. Ya. Ya udah selesai.